Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Salam NKRI teman-teman semuanya. Lagi-lagi Rocky Gerung menunjukkan dirinya adalah orang yang minus akhlak dan etika. Sama sekali dia tak pantas disebut sebagai akademisi. Cara kerja otaknya lebih cenderung destruktif ketimbang konstruktif. Entah apa permasalahan yang dia miliki, tiba-tiba dia mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Dan anehnya, ucapan itu disambut tepuk tangan meriah oleh para mahasiswa. Mahasiswa yang seharusnya berintelektual baik, ternyata malah memiliki keterbelakangan cara berpikir. Nah, berikut ini adalah respon dari seorang netizen atas ucapan Rocky tersebut. Pak Rocky, aduh gimana lah aku mau bilang ya, kau kenapa kau? Sakit hati kau, nggak diajak? Dulu kau 2014-2019, kau ada di belakang Bapak Prabowo. Kenapa sekarang enggak? Ada dua kemungkinan ini, dia memang nggak mau atau dua, dia nggak diajak. Ya, jadi yang kedua, tapi lebih masuk akal yang kedua contohnya ya kan, misalnya Bapak Prabowo kan dia kan punya konsultan politik ya kan, dan yakin aku bukan 1-2 orang, dan misalnya katakanlah ada 15 konsultan politik, sepakat ini 15-nya ini jangan aja yang namanya Rocky Gerung. Karena apa? Bawa sial. Orang inilah 2014 sama 2019 di belakangnya Prabowo, makanya sial dia nggak bisa jadi presiden. Coba lihat, nggak ada di belakang Bapak Prabowo itu si Rocky Gerung jadi barang itu kan. Karena 2014-2019 otak-otak seperti ini di belakangnya Prabowo, makanya nggak menang. Itu dia. Coba kalau sempat misalnya di belakang Bapak Jokowi Rocky Gerung waktu tahun 2014-2019, ku jamin itu Pak Jokowi pun juga tumbang itu. Namanya bawa sial ya kan. Karena apa? Ya, contoh misalnya konsultan politik kan, mereka ini kan udah tahu mana yang bisa kerja, mana yang cuma cakap doang. Manusia kayak gini kan omong doang ya kan. Ya namanya seorang ahli filosofi ya kan, ahli filsafat ya. Ya bermain dengan kata-kata kebanyakan ya kan. Kalau untuk berkata-kata kawan ini udah lebih lihai daripada ular. Tahu kalian ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah yang ada di Taman Eden itu? Lebih parah lidahnya ini. Serius, karena apa? Lidahnya ini ya, kalau ular zaman itu yang dibikin berdosa itu cuma 1 orang. Kalau ini separuh masyarakat Indonesia berdosa dibikinnya. Kalau masih ada ular, masih hidup ular itu yang di Taman Eden itu minder itu, lihat Rocky Gerung minder. Rocky, kau siapa? Berani-berani kau bilang orang bajingan, berani-berani kau bilang orang tolol. Kata-katamu itu nggak pernah ada yang membangun. Ya, istilah-istilahmu itu memang istilah-istilah yang nggak pernah didengar orang awam. Makanya kau terlihat keren. Itu dia. Coba kalau kau pakai istilah-istilah biasa, nggak keren kau dilihat orang kau. Tapi karena kau bikin istilah-istilah yang dalam kamus bahasa Indonesia pun belum tentu ada. Makanya dibilang orang kau cerdas. Orang cerdas nggak seperti itu, bro. Orang cerdas itu ya ketika dia bisa memanifestasikan apa yang dikatakannya dalam perbuatan dia, itu baru namanya cerdas. Ngerti kau? Keren kali ngomong Parbella ya.
Tenang aja lah kau ya. Tunggu dilantik dulu Bapak Prabowo kami itu. Kita lihat dulu bagaimana muncungmu itu. Kalau sempat untung aja Rocky, untung aja ku bilang kau ya. Untung aja kau hidup di zaman ini loh. Kalau sempat kau di zaman Soeharto kau hidup dan berkata-kata seperti itu, presiden adalah bajingan dan tolol. Besoknya itu kau langsung dapat terima tanda jasa. Dan di tanda jasa itu bintangnya itu ada tulisan RIP, rest in peace. Itulah tanda jasa untukmu biar tahu kau. Sekarang jangan gara-gara ada hukum yang mengatur dan juga undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat. Jadi jangan kayak gitu muncungmu. Agak dijaga lah bro. Ya kan? Apa lawak ini? Orang bodohnya ya kan? Orang awamnya. Tapi berani ku komentari kau. Pakai bahasaku ya kan? Kau kan pakai bahasa-bahasa filsafat ya. Aku pakailah bahasa-bahasa istilahku ya kan? Apa? Ada rupanya nggak punya hak rupanya aku di situ. Punya kan? Punya lah ya kan? Ya lama ya sedikit-sedikit awak nyenggol Rocky Gerung nggak apa-apa lah ya kan? Sedangkan capres awak senggol apalagi lah Rocky Gerung yang nggak pernah mencalonkan jadi ketua RT. Ya itu dia. Jadi muncung-muncung manusia seperti ini adalah muncung-muncung orang yang perlu berobat bukan bertobat. Iya, perlu berobat kawan ini. Kalau bertobat dikatakan udah terlambat itu, udah nggak bisa lagi ditobatkan. Enak kali memang hidup kayak manusia kayak gini, nggak ada beban untuk menghina orang. Karena apa? Istri nggak punya, anak juga nggak punya. Bisa kubayangkan itu. Kalau sempat punya anak dia, ya kan? Itu bisa berabe, bisa repot urusannya. Karena apa? Tiap hari anaknya dibilang dungu. Hei, dungu, kau ambil dulu buku itu, bawa ke sini biar kita baca sama-sama. Biar jangan tambah kedunguanmu itu. Itulah cara dia menasihati anak, ya kan? Itulah dia. Makanya kalau sempat dia juga punya istri, ya kan? Tapi kurasa susah ini punya istri ini, ya kan? Karena apa? Kalau pacaran pun ini terusnya ilmu filsafatnya ini yang ditunjukkannya sama calonnya ini, ya kan? Contohnya, apa cinta? Cinta itu adalah hal dungu yang membuat seseorang itu memiliki rasa suka dan simpati ke orang lain yang sebetulnya bukan dirinya sendiri. Jadi menurutku cinta adalah dungu. Jadi kalaupun kau itu jadi istriku nanti, hiduplah kita di dalam kedunguan. Makanya mana ada perempuan yang mau digituin. Datang mertuanya, iya kan, contohnya tersinggung dia dibikin mertua, contohnya kan. Orang tua dari istriku itu adalah bajingan dan tolol. Ya, jadi repot manusia kayak gini. Iya dong, wajar dong. Dikit-dikit yang keluar bajingan, dikit-dikit keluar dungu, dikit-dikit keluar kata-kata yang nggak beretika. Selalu menuntut orang beretika. Dia sendiri pun nggak punya etika. Orang-orang seperti ini orang-orang yang akan selalu berusaha berseberangan dengan pendapat orang banyak. Ya, karena apa? Karena orang-orang di pemerintahan itu akan melihatnya sebagai musuh. Dan orang yang benci dengan pemerintahan akan menganggapnya sebagai dewa. Dan dia sudah nyaman dengan dengan perasaan itu gitu. Dengan perasaan didewa-dewakan gitu loh. Iya kan? Iya. Udahlah Rocky, gak usah kali komentarmu kan gitu. Kalau memang kau bisa bekerja, kau buktikan. Jangan banyak kali alasanmu. Kayak mana ya coba kira-kira? Bagaimana? Apa yang mau kau bikin untuk membangun negeri ini? Apa yang mau kau bikin untuk membangun bangsa ini? Belum pernah ada ku tengok idemu seperti itu. Nggak pernah. Kau hanya cuma mengkritisi tanpa solusi. Kritik tanpa solusi itu artinya apa? Artinya apa? Itu adalah kidunguan yang hakiki. Sorry ya kalau ku pinjam kata-katamu dungu. Tapi aku mau ganti dulu itu menjadi dongo. Oke lah ya. Kalau kayak gitu, kenapa Opung Parbela bersuara? Karena apa? Aku gak terima aja. Ya, kau bilang orang bajingan dan tolol,
Dan juga kau bilang orang apa namanya mulus perutnya kalau melihat mukanya gitu. Ya udahlah, ya itu kan penilaianmu ya kan. Kalau penilaian kami kan enggak gitu. Oke, ya. Salam juga untuk Bapak Jenderal Bapak Prabowo, Pak. Maaf ya Pak ya, kalau orang-orang kayak gini gak usah paling didengarkan, Pak. Karena sejatinya Pak, orang kayak gini adalah orang-orang yang cari perhatian. Nah, begitulah bagaimana menurut teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!